Adik-adik nggak kerasa ya kalau hari ini adalah hari terakhir kita ibadah di tahun 2021. Puji Tuhan ya, Tuhan telah memelihara kita sepanjang tahun 2021 ini. Sehingga pada saat ini kita bisa kembali beribadah sekolah minggu dengan ibadah suasana yang Natal yang menyenangkan. Yes. Bersama dengan Lo Soyusi dan Lo Sofi, kita mau ibadah hari ini. Yuk adik-adik, sebelum memulai seperti biasanya kita akan berdoa dulu ya. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang tahun 2021 ini. Di sepanjang tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap kesempatan. Untuk setiap kesempatan. Di mana kami boleh beribadah. Boleh ibadah kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan berikan kami sukacita dan semangat ketika kami memuji Tuhan. Dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah sekolah minggu ini. Dari awal hingga akhirnya. Ke dalam penyertaan. Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita siap memuji Tuhan? Siap. Yes, yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita menyambut datangnya Tuhan Yesus dalam dunia ini. Selamat datang Yesus Tuhanku, yang turun dari surga ya rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi sama dengan manusia. Salam datanglah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam itu Tuhan Yesus lahirlah, jadi anak-anak di palung-palungan. Salam. Adik-adik, seorang raja telah lahir, seorang juru selamat telah datang ke dunia. Membawa terang, membawa damai buat kita semua. Yuk adik-adik semuanya bangkit berdiri, kita mau membunyikan lonceng Natal. Sing Noel Noel. Sing Noel Noel, ding the Christmas bell. Ding dong ding, everybody sing to the newborn king. Sing Noel Noel, ding the Christmas bell. Ding dong ding, everybody sing to the newborn king. Come together one and all, ding
Nah, adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang rapi, kita siapkan hati dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Sebelumnya kita mau menyanyi, menyambut firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Ku mau mendengar firman Tuhan, hati dan telingaku siapkan. Berbicaralah ya Tuhan, aku siap mendengarkan. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Lausu berharap semua dalam keadaan sehat-sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menjaga, melindungi kami selama seminggu ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tahu nggak apa itu palungan? Palungan adalah tempat makanan ternak. Bisa terbuat dari kayu, bisa juga terbuat dari batu, bisa juga terbuat dari plastik atau yang lainnya. Tapi kenapa bayi Yesus lahirnya di palungan, bukan di rumah sakit atau rumah yang mewah? Begini ceritanya adik-adik. Adik-adik duduk yang manis ya, dengarkan Lausu cerita. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, dicatat, didata pribadinya atau keluarganya di kota asalnya. Yusuf berasal dari keturunan Raja Daud yang berasal di Bethlehem. Maka itu Yusuf dan Maria pergi ke Bethlehem. Padahal Yusuf dan Maria tinggalnya di Nazaret. Dan Maria sedang mengandung bayi Yesus. Demi mentaati perintah Kaisar, Yusuf dan Maria pergi dari Nazaret ke kota asalnya Bethlehem. Sesampainya di Bethlehem, ternyata tidak ada penginapan karena banyak orang juga pergi ke Bethlehem, ke kota asalnya, untuk keperluan dicatat di daftar dirinya dan keluarganya sesuai perintah Kaisar. Semua penginapan penuh, semua rumah penuh. Terpaksa Ibu Maria melahirkan di kandang di mana bayi Yesus lahir, dibalut dengan kain lampin dan dibaringkan di palungan. Adik-adik bisa bayangkan nggak? Bayi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan pencipta alam semesta, bumi dan segala isinya, datang ke dalam dunia dan manusia ciptaannya menolak dia. Sehingga Yesus lahir di palungan. Tempat makanan domba-domba, tempat makanan ternak. Lu pikir dan pikir lagi, kok mau ya?
Adik-adik tahu nggak jawabannya? Nanti ya, Lause kasih tahu jawabannya. Sementara itu di padang ada gembala-gembala menjaga ternaknya di malam hari. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Wow, pengalaman yang luar biasa ya adik-adik. Antara takut dan gembira. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada lainnya, "Teman-teman, ayo kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Gembala-gembala itu tidak tunda-tunda waktu lagi. Cepat-cepat mereka berangkat dan menjumpai Ibu Maria dan Bapak Yusuf dan bayi Yesus yang sedang terbaring di dalam palungan. Seperti apa adik-adik? Ya, seperti yang diberitahukan oleh malaikat. Ketika mereka melihat bayi Yesus, para gembala itu menceritakan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang bayi Yesus. Semua orang yang mendengar heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Setelah itu, pulanglah gembala-gembala itu dengan sukacita, dengan senang sekali, dengan memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar, mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Jadi adik-adik, tahu nggak kenapa Yesus mau lahir jadi manusia biasa? Ya, seperti apa yang dikatakan malaikat kepada para gembala itu, yaitu, "Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Apa itu? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi, apa alasan Yesus lahir sebagai manusia dan menjadi juru selamat? Adik-adik, kenapa ya manusia, termasuk adik-adik dan Lause, butuh juru selamat? Ada yang tahu? Begini adik-adik semua. Sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, jatuh ke dalam dosa, mereka melanggar perintah Allah, maka semua keturunannya, semua manusia menjadi berdosa. Nah, dalam keadaan berdosa, manusia tidak dapat menolong dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk bisa masuk ke surga. Mengapa? Karena Allah Bapa Maha Suci, Maha Sempurna. Jadi tidak boleh dosa sedikit pun ada di surga. Termasuk manusia, jika hendak masuk ke surga, harus suci, harus kudus, tidak berdosa. Bisa nggak manusia tidak berdosa? Tidak bisa, bukan? Kalau begitu, tidak mungkin dong ada manusia bisa masuk ke surga. Oleh karena itu, Allah Bapa
mengutus anaknya Yesus Kristus yang tidak berdosa itu menjadi manusia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Apakah dosa semua orang? Tidak. Hanya dosa orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan Yesus saja. Lalu seulangi ya. Hanya orang-orang yang percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat yang diampuni dosa-dosanya dan diselamatkan dari hukuman neraka. Adik-adik, jauh sebelum bayi Yesus lahir, Allah sendiri berjanji akan memberikan juru selamat bagi umat manusia. Dan janji Allah itu sudah digenapi dengan lahirnya Yesus di Bethlehem dan mati di kayu salib. Adik-adik, janji Allah sudah digenapi. Malaikat Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Adik-adik, itu kan terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu. Kalau hari ini Tuhan bertanya, sudahkah Yesus lahir di hatimu? Apa jawab adik-adik semua? Siapa yang mau berkata, Tuhan Yesus lahirlah di hatiku. Aku mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatku. Siapa lagi yang mau percaya kepada Tuhan Yesus? Siapa yang mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Mari kita berdoa. Ikuti lausu berdoa ya. Tuhan Yesus, lahirlah dalam hati kami, supaya kami menjadi anak-anak-Mu, sekarang dan selama-lamanya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga nanti. Terima kasih Tuhan, jagalah dan lindungilah selama kami hidup di dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, bagi adik-adik semua yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maukah adik-adik seperti para gembala itu? Bersyukur, memuji Tuhan karena Yesus sudah lahir di Bethlehem, juga di hati adik-adik. Dan mengabarkan berita sukacita itu kepada semua orang. Natal bukan Natal kalau Tuhan Yesus tidak lahir di hati kita. Mari kita menghafalkan. Adik-adik ingat ya, ayat ini seumur hidup adik-adik. Kita baca sama-sama ya. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi ya, sama-sama. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita ganti ya, mu jadi ku. Ya, di kota Daud, di mana? Jadi di hatiku. Ya, kita baca sekali lagi. Hari ini telah lahir bagiku Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan, di mana? Di hatiku. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Natal adalah ulang tahun Yesus loh. Nah, kira-kira nih di hari Natal ini kalian mau memberikan hadiah apa buat Tuhan Yesus? Kalau Lause mau memberikan hadiah apa? Mau menjadi anak yang taat dan setia mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus pasti sangat senang sekali menerima hadiah dari Lause. Iya, nah adik-adik,
kita bisa memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus, yaitu dengan menjadi anak yang taat dan setia mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita duduk yang manis dan mendengarkan dengan baik. Benar sekali. Nah, yuk adik-adik, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Yuk kita semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu I Give to You. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Benar sekali. Ya, sebelumnya kita mau berdoa ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Rose berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa menjadi anak yang taat, yang setia mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas. We wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Merry Christmas and Happy New Year!